Pahala wajib seperti 70 kali lipat waktu di lain Ramadan. Dan pahala sunnah meningkat 70 kali lipat juga. Jadi di luar Ramadan itu, di luar Ramadan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa 'alaika bil iktsari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal fariidati fi ghairihi. وأيضا فإنه يحصل في رمضان من التيسير والنشاط في أعمال البر ما لا يحصل مثله ولا قريب منه في غيره من الشهور. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita berkumpul kembali melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Sekarang kita masuk kepada bab nasihat-nasihat di bulan Ramadan. Alhamdulillah, jadi pas ini babnya sesuai dengan bulan yang kita jalani saat ini. Wa alaika diharuskan akanmu, ya, seharusnya bagi kamu bil iktsar min a'malil birri, memperbanyak amal-amal yang baik. Nah, kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya bagi kita memperbanyak amal-amal baik dengan bermacam-macam jenisnya. Apa yang kita bisa, jangan menunggu amal yang tidak kita mampu. Ada orang mampu, kayak bab kemarin kita bahas sedekah. Mampu sedekah, keluarkan sedekah. Bisa. Ada yang nggak mampu sedekah, jangan mikir sedekah sudah. Apa yang pian mampu apa sekarang? Oh, saya mau bantu orang lain, mau nolong orang. Nantilah kalau pas dapat uang, pas nunggu kaya. Jangan. Doakan orang lain. Kadang-kadang kita ini memberi manfaat doa untuk orang lain, bisa-bisa pahalanya jauh ngalahkan sedekah. Kalau kita benar-benar ikhlas dari hati. Manfaat terbaik menyampaikan ilmu. Ya, manfaat paling bagus, amal paling baik buat manusia itu memberi ilmu, mengajar. Wah, nanti kalau saya alim, saya mau belajar. Enggak apa-apa, niatan kayak gitu bagus. Tapi jangan jadi penghalang kita untuk melakukan apa yang kita bisa sekarang. Yang sekarang kita bisa apa? Kerjakan. Nah, makanya di sini Habibullah Haddad sebetulnya mau ngebahas tentang Ramadan, tapi beliau ngomong begini. Seharusnya bagimu memperbanyak amal baik, kapanpun. Bukan di bulan Ramadan aja, kapanpun. Khususan fi syahri Ramadan. Lebih khusus di bulan Ramadan. Loh, kenapa kok bulan Ramadan harus lebih banyak? Satu, pertama. Yang disampaikan Habibullah Haddad ya di sini ya. Pertama sebabnya apa? Fa inna thawaban nafila fihi, pahala sunnah di bulan Ramadan, ya'dilu thawabal faridati, setara dengan pahala fardu fi ghairihi, di selain bulan Ramadan. Karena sama Habibullah Haddad dinasehati, perbanyak amal baik. Nah, amal baik yang diperbanyak ini nggak ada lain, sunnah. Kalau wajib nggak bisa dikurangin. Kalau wajib ya begitu-gitu aja sudah. Disuruh memperbanyak amal baik, yaitu amal-amal sunnah. Yang wajib sudah jelas. Kenapa memperbanyak amal baik, amal sunnah? Karena sunnah di bulan Ramadan yang kita kerjakan itu pahalanya setara dengan wajib di selain bulan Ramadan. Pahala wajibnya dikalikan 70 kali lipat. Itu ada hadis khutbah panjang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari potongan khutbah tadi ada Rasul SAW menjelaskan ya, pahala wajib seperti 70 kali lipat waktu di lain Ramadan. Dan pahala sunnah meningkat 70 kali lipat juga. Jadi di luar Ramadan itu, di luar Ramadan, wajib yang kita kerjakan itu pahalanya 70 kali lipat sunnah. Sebagian ulama menjelaskan begitu. Jadi wajib di selain Ramadan itu pahalanya setara 70 kali lipat sunnah. Nah, pas di bulan Ramadan wajibnya meningkat 70 kali lipat. Sunnahnya meningkat 70 kali lipat. Nah, karena sunnah naik 70 kali lipat berarti sama kayak fardu
di selain Ramadan. Bayangkan ya, istimewa. Istimewa kita ini. 70 kali lipat pahala sunnah yang kita kerjakan. Berarti kalau pian sholat witir, sholat tarawih, 23 rakaat kali kan 70 kali. Belum lagi yang tarawihnya pakai siwak. Kalikan lagi. Ya, per satu rakaat 35. Hitunglah sendiri. Berapa banyaknya pahala kita. Yang penting sholatnya yang benar, ibadahnya yang benar. Jangan sampai sholatnya nggak sah. Rukun-rukunnya dikerjakan. Rukun bacaan, keluar suara, jangan nggak. Al-Fatihah harus dengar telinganya. Kadang-kadang kita pas sholat wajib aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pas sunnah, apa namanya? Komat kamit aja mulutnya. Gak ada kedengaran telinganya suara. Itu wajib ya rukun qauli ya. Takbir, Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, dan salam. Kadang-kadang tuh banyak salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluarkan suara biar telinga pian minimal dengar. Jangan gerak mulut aja pas salam. Atau kadang-kadang malam mulutnya diam. Salamnya di mana? Di hati. Nggak sah sholatnya. Itu semua sholat gak sah ya, harus keluar lafaz salam. Kembali ke pembahasan kita. Jadi kalau kita ngerjakan sunnah-sunnah dengan benar, itu pahalanya meningkat 70 kali lipat. Makanya disuruh memperbanyak amal di bulan Ramadan. Satu, penyebab kenapa memperbanyak amal bulan Ramadan, pahala melimpah ganda. Yang kedua, wa aidan fa innahu yuhsalu fi Ramadan. Dan yang kedua juga didapatkan sesungguhnya didapati di bulan Ramadan minat taisir wan nasyad. Kemudahan dan semangat fi a'malil birri dalam amal-amal baik. Di Ramadan ini ada kemudahan, ada semangat dalam melakukan amal baik. Ma la yahsulu mithluhu. Ya, yang tidak didapatkan semangat dan kemudahan tadi wala qaribun minhu dan enggak dapat apalagi sama deket aja semangat dan kemudahan ibadah di bulan Ramadan enggak bisa. Selain Ramadan, misal ibarat kata ya, semangat di Ramadan 100%. Di luar Ramadan enggak mungkin ada yang sama 100%. Wala qaribun minhu bahkan 80%, 70% enggak ada. Deket semangatnya dan kemudahan ibadah di luar Ramadan nggak ada yang setara di Ramadan fi ghairihi minasyuhur di bulan-bulan yang lain. Dan kita rasakan itu. Kita rasakan itu. Ramadan semangat. Ini contohnya kuliah subuh beda sama selain Ramadan. Nah, tapi alhamdulillah di sini lebih agak istiqomah ya. Amin. Mudah-mudahan terus ini dari awal sampai akhir ya. Dulu ulun ngajar di satu masjid di Jawa. Itu masjid ulun paling kagum itu. Dari awal satu Ramadan sampai akhir Ramadan jamaahnya enggak berkurang. Paling kadang-kadang satu orang aja yang enggak datang. Satu orang satu, itu pun kayaknya sakit. Rata dari awal sampai akhir, cuma 4 orang. Jadi enggak berkurang dari awal sampai akhir, makanya ulun tahu jumlahnya persis. Tapi istiqomah. Nah, kalau kita kan di sini misal 40, 50, mungkin 100. Minggu kedua turun 20%. Kan banyak 80, jadi turun jadi ke 80. Kalau ngelihat dari persentase berarti banyak yang gagal kan gitu. Nah, ini kita lihat diri kita. Semangat ya. Jangan ngelihat yang lain. Kalau orang yang nggak hadir, kita tidak usah panjang lebar ngebahas. Kita ngelihat diri kita, jangan sampai kita juga nggak hadir tanpa udzur. Kalau orang lain kita husnudzon barangkali ada udzur. Kalau kita loh jangan sampai semangat di awal, pertengahan kendor, akhir-akhir semangat lagi ya masih bagus lah daripada nggak sama sekali dari awal sampai akhir nggak semangat. Dan memang benar di bulan Ramadan kita dapat semangat lebih memang. Ya lebihnya kita ya sedikit tetap. Ini perlu dibahas ini satu. Ya. Semangat yang kita dapat, kemudahan yang kita dapat, memang naik persentasenya dari selain bulan Ramadan. Kita ngerasakan, saya kalau bukan bulan Ramadan ibadah saya segini, pas Ramadan naik. Semua ngerasakan begitu. Kemudahan.
Orang ahli maksiat ngerasakan sedikit kemudahan. Ada. Selalu ada peningkatan. Persentasenya ada peningkatan. Tapi ya berbeda sama orang-orang yang dari sebelum Ramadan sudah ijtihad. Jadi kenaikannya lain jauh. Ya kayak wali-walinya Allah, orang-orang soleh itu. Kalau selain bulan Ramadan misal ya, mereka tingkatannya kalau dihitung pakai berat 1 kilo. Naik 100% jadi berapa? 2 kilo. Kalau kayak kita 1 gram. Naik 100% jadi berapa? 2 gram. Sedikit. Masih jauh perbandingannya sama mereka. Tapi tetap baik. Alhamdulillah kan. Beda. Tetap ada perbedaan. Tetap ada perbedaan. Jangankan orang muslim. Jangankan orang muslim. Biar mungkin udah ngeliat di mana-mana ya. Penyebabnya banyak, bahkan berapa banyak orang-orang yang bertobat. Mungkin kayak yang biasanya main di TV, buka aurat, di Ramadan, pakai jilbab. Kadang-kadang ada yang keterusan. Dan banyak yang kayak gitu. Ada yang jilbaban Ramadan aja, habis Ramadan dibuka. Sesuaikan bulan. Kita nggak ngebahas itu. Yang ngebahas kita bahas, kadang-kadang masuk bulan Ramadan, menyesuaikan sama bulan jilbaban, lebaran nggak dilepas sama dia. Hijrah jadi. Terus sampai keluar Ramadan bertobat dikasih hidayah sama Allah. Dan banyak yang terjadi kayak gitu. Kadang-kadang non-muslim ikut-ikutan. Ikut-ikutan ngundang buka puasa bersama. Padahal sini nggak puasa. Atau menyediakan ngebantu orang buka puasa. Kenapa? Tertarik. Dan memang ini di bulan Ramadan ada seperti itu. Ada seperti itu. Nah di sini sama Habibullah Haddad nanti akan dijelaskan satu. Akan dijelaskan 1, 2. Nah, salah satu lagi yang nggak disebutkan sama Habibullah Haddad. Ini dia, syiar. Kenapa sebabnya? Satu nih. Syiar. Orang itu kalau ngelihat kebaikan, dia akan tertarik. Kita ini kalau ngelihat sesuatu, setiap kalau kita ngelihat sesuatu dilakukan beramai-ramai, berbondong-bondong, kita akan tertarik. Walaupun maksiat. Seandainya kita ngelihat ada maksiat besar-besaran, di mana-mana melakukan sebuah keharaman, tertarik kita, ikut nanti. Nah, di bulan ini yang kita lihat apa? Kebaikan. Sifatnya manusia itu begitu. Dia tertarik kepada hal yang banyak. Kepada hal yang ramai, yang lagi mode. Lihat aja, baju ngikutin. Kan kita begitu, walaupun kadang-kadang modenya aneh. Cuman karena semua pakai, umpat. Celana bagus-bagus dibolongin tengahnya. Kadang lihat, wah semua pakai itu, umpat juga dilakukan, dia bolongi. Kenapa? Ramai yang pakai ini. Karena ramai yang pakai, ikut. Nah di Ramadan ini kita ngelihat orang lagi ramai bersedekah, ramai bantu sana bantu sini, ramai ke masjid ibadah, ikut. Walaupun gak tiap hari tertarik dia. Itu pertama syiarnya. Dan yang kedua, wadzalika li'anna nafsal mutakasilah. Ini yang terpenting nih di sini kuncinya. Nafsu yang malas anil birri, dari berbuat baik. Nafsu kita yang malas berbuat baik di selain bulan Ramadan. Ini di bulan ini masjunatun bil ju'i wal 'atsyi. Di bulan ini yang biasanya nafsu kita malas dari buat taat, itu dikurung. Nafsu kita dikurung. Dikurungnya dengan apa? Dengan lapar dan haus. Nafsu kita dikurung karena lapar dan haus. Ada seorang soleh ngomong begini. Ra'aitu nafsa, saya melihat nafsu. Fama ahmaqa. Alangkah bodohnya nafsu tersebut. Wa ma akhbatuha, dan alangkah hinanya nafsu tersebut. Alangkah jeleknya. Saya ingatkan dengan Allah Tuhan alam semesta, nggak sadar. Saya bawakan sabdanya Rasul SAW, nafsu tadi nggak sadar. Saya kasih lihat orang-orang soleh, nggak mau nyontoh. Saya ceritakan surga, nggak kepengen. Saya ancam pakai neraka, nafsu nggak takut. Akhirnya nggak saya kasih makan. Akhirnya tidak saya kasih makan. Ternyata dia nurut karena sepotong roti yang saya
tahan, tidak saya berikan kepada dia. Jadi lebih rendah dari hewan ya. Ya kayak hewan nafsu kita. Hewan tuh Pak, sampean kalau punya kambing misal, punya kucing di rumah, dinasehatin, nggak mungkin paham dia. Coba jangan dikasih makan, nurut dia. Kalau nggak dikasih makan, wah dia bakal ngedatengin ini, makanan dibawa kemana nih didatengin sama dia. Nah nafsu kita begitu. Betul ini. Ketika kita, kayak tadi perkataan ulama, menahan makan. Stop. Tunduk nafsunya. Iya, saya nurut. Mau diapain aja. Yang penting kasih makan. Begitu dia. Dan kalau sudah ditundukkan nafsu ini, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, diajak sholat, ringan. Dikasih ibadah, gampang. Dan ini kuncinya. Biar di bulan Ramadan kalau mau ibadah betul, selalulah lapar dan haus. Dan ingat Pak, lapar dan haus ini, sebetulnya ya di bulan Ramadan ini, bukan cuma dari subuh sampai maghrib. Jangan cuma lapar di siang hari, malam full kekenyangan, jangan. Ceritanya para salaf itu kalau buka secukupnya. Sahur, mereka sebagian dari mereka cuma sahur 3 butir kurma sama minum air putih. Loh kenapa kok sedikit makan sama sahurnya? Karena mereka merasakan puasa itu yang bermanfaat ketika diri selalu lapar. Ketika diri selalu lapar, kalau kenyang manfaatnya minim. Ya sama aja sama selain Ramadan. Dan kita ngerasakan begitu. Mungkin siang, nih jam sekarang, masih belum ada rasa. Nafsu masih biasa aja karena lagi kenyang dia. Nanti duhur, mulai dia lapar. Mulai tunduk. Dan saat itu kita ngerasakan lebih nikmat ngaji. Nanti maghrib makan, lemah lagi dia. Lemah lagi. Nah kalau kita teruskan kayak gitu akhirnya apa? Coba kita rasakan sholat tarawih nggak enak. Terutama kalau kita makan buka puasanya berlebihan. Nggak enak ibadah, berat buat taat. Berat buat taat. Sayyidina Ali itu seneng puasa itu sangat lapar. Bukan seneng puasa yang enak. Kalau kita kan Ramadan puasa, puasa ulun di rumah aja lah, panas keluar. Kalau kita kan begitu. Kalau beliau enggak. Salah satu dari 3 hal yang dicintai oleh beliau, as-saumu fis saif. Puasa di musim yang sangat panas. Loh kenapa kok mau puasa di panas-panas? Ya, biar ekstra kehausan. Biar ekstra kehausan. Jadi apa? Nafsunya lebih tunduk. Nah ini kita praktekkan coba mulai hari ini. Kalau buka sedikit aja, sekedar satu, ngerjakan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buka itu bukannya kita memuaskan nafsu. Baik percuma juga kalau kita memuaskan nafsu. Buka ngerjakan sunnahnya Rasul, sekedar. Habis itu coba rasakan gimana ibadahnya. Gimana tarawihnya. Nikmat gak? Buru-buru gak? Ini nih, ini kuncinya puasa dari situ. Jadi malam ini bukan waktu berpesta pora untuk makan, bukan. Waktu ibadah. Qiyamul Lail, ngaji Al-Quran, sampai sahur. Sahur itu apa? Tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Cuman ngejar barokah dan datangi sunnahnya Rasulullah SAW. Itu aja tujuannya sahur sebetulnya. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan kepengen memuaskan makan, bukan. Nah ini yang kita sering salah ini. Saya puasa, gimana ya caranya biar gak haus? Gimana caranya biar gak lapar? Nanti minta ijazah guru, beri ijazah ulun. Biar kalau puasa gak lapar dan gak haus. Ya, kadang-kadang omongan ulama tuh dilihat. Ada buat orang awam. Ini orang belum paham apa-apa ini. Ini kalau puasa haus bakal batal dia. Ya, didoakan mudah-mudahan biar kalau puasa nggak haus. Kenapa? Kalau haus langsung minum. Nah kayak gini daripada batal mendingan ayo makan yang banyak. Kayak kita punya anak halus, anak kecil. Ayo bangun-bangun sahur-sahur, makan yang banyak. Biar siang nggak lapar. Kenapa anak kecil tadi kita suruh makan banyak? Kalau lapar siang-siang batal puasanya nanti. Jadi sahur suruh makan, suruh minum yang banyak. Biar siang nggak batal. Nanti udah dewasa, dia bisa nahan, bisa nggak batal,
Ayo sahurnya jangan banyak-banyak. Kan begitu kita. Ya begitu juga orang awam sama orang yang belajar berbeda. Orang yang nggak tahu apa-apa sama agama, ya begitu. Silahkan dikasih ijazah. Ijazah aja stuka. Bisa kalau ada, ini baca ini. Biar nggak lapar dan nggak haus. Tapi kalau orang-orang yang sudah belajar, beda. Nah itulah kita perlu menelaah benar tausiahnya, nasihatnya ulama, ijazahnya ulama. Buat siapa ini peruntukannya ini? Kalau kita misal udah bisa, walaupun lapar nggak batal beb, saya beb. Walaupun sakit mau nggak mau kan puasa wajib. Nah itulah rasakan lapar, rasakan haus. Selagi nggak membahayakan diri, itulah yang bagus. Manfaat bikin kita bisa taat. Wasyayatina muthabbitah. Wasyayatina muthabbitatan anil khairi musaffadah. Dan setan itu terikat. Kita sudah sering dengar ini hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya, wasuffidatis syayatin. Setan itu ya dijauhkan dari kebaikan. Artinya dari amal baik yang kita kerjakan, setan dijauhkan biar nggak bisa ganggu. Ya, musaffada dan diikat setan itu tadi. Kita nih gangguannya sekarang ini tinggal apa? Dari dalam diri kita ya. Tinggal nafsu. Kalau nafsu sudah kita tundukkan dengan lapar, udah aman. Setan kemana? Setan hilang, diikat. Setan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ada lagi godaan kita. Godaan tidak ada, tapi kita yang datangi godaan. Ibarat kata ya, setannya nggak ada, nafsunya nggak ada, tapi kitanya udah jadi setan. Kitanya yang udah jadi jelek. Kan ada tuh gambarannya tempat yang dikotori. Kalau yang ngotori sudah hilang, yang ngotori wadah ini sudah hilang, kalau tempatnya dibersihkan, dijaga, pasti bersih, nggak mungkin kotor lagi. Tapi kalau wadahnya dibiarkan terus kotor, nggak mungkin bersih. Contoh kita punya piring-piring, ibu-ibu punya piring di dapur. Biar taruh, ada cicak. Biasa buang kotoran di situ. Nah, cara ngebersihkan wadah ini gimana? Ambil cicaknya, buang. Tutup lemarinya biar nggak kemasukan hewan. Baru piringnya bisa aman. Tapi piring tadi mesti dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan dia tetap aja kotor kayak kita begitu. Kalau ada yang bilang, Beb, Ramadan nih kok saya tetap aja suka maksiat. Katanya setan nggak ada, nafsu nggak ada. Satu, nafsu seandainya benar-benar puasa nggak ada. Setan sudah diamankan. Tapi ternyata kitanya memang masih kotor, nggak mau berubah sungguh-sungguh, nggak semangat bertobat, makanya tetap maksiat. Wah, ini yang ketiga tadi ya, setan diamankan. Ini penyebab kita bisa taat di bulan Ramadan lebih dari bulan yang lain. Wa abwabun nari mughallaqah. Wa abwaban nari mughallaqah. Pintu-pintu neraka itu dikunci. Maksudnya amal-amal buruk dipersulit di Ramadan. Sulit, memang lebih sulit daripada selainnya. Dengan cara yang Allah mau. Dengan cara yang Allah mau. Tanpa kita usaha sekalipun, Allah menggerakkan. Bahkan pemerintah, subhanallah bisa gerak. Menutup tempat-tempat maksiat di bulan Ramadan. Padahal itu harus ditutup dari sebelum Ramadan. Cuman di bulan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak taufik. Ya, walaupun mungkin sebelumnya dia sendiri suka hadir ke situ, ke tempat maksiat itu, di bulan Ramadan dia yang tutup. Dikasih hidayah sama Allah, melalui jalan. Itu maksudnya pintu neraka ditutup, penyebab maksiat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada bulan selainnya. Dan pintu surga terbuka, pintu amal baik terbuka. Lebih mudah di bulan selainnya. Wal munadi yunadi kulla lailatin. Dan ada seruan setiap malam disampaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr aqsir. Hai orang-orang yang ingin kebaikan, halumma, ayo datangi kebaikan. Wahai orang-orang yang ingin keburukan, aqsir, kurangi. Panggilan ini maksudnya ditafsirkan panggilan hidayah.
Ya, biasa orang tuh kalau dipanggil kan sadar, ingat. Walaupun kita nggak dengar ini panggilan tadi ini. Yang ingin kebaikan, ayo. Yang ingin keburukan, tahan, kurangi. Ini bukan panggilan yang kita dengar telinga, bukan itu maksudnya. Tapi panggilan ini, itu artinya, baghiyal khair, akbil, halumma. Yang ingin kebaikan, ayo semangat. Itu dorongan yang masuk ke dalam batin kita. Tiba-tiba timbul kayak semangat. Yang ingin maksiat, kurangin. Itu tiba-tiba pencegah yang ada dalam diri kita. Jadi ketika panggilan itu ada, walaupun kita nggak kedengar dengan telinga dohir kita, tiba-tiba kita tertahan. Jadi yang mau maksiat berkurang sendiri. Kenapa? Kaya-kaya dengar panggilan, padahal nggak dengar sama sekali. Diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istimewanya bulan Ramadan. Kita dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam. Kalau di sini tadi disampaikan yang pertama, kenapa kita disuruh memperbanyak amal ibadah? Karena tadi ya dikalikan 70 kali lipat. Sebabnya nafsu terkekang dengan lapar dan haus. Syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan selalu ada panggilan. Panggilan tadi ini ba'ith. Habibullah bin Haddad mengatakan di awal kitabnya Adab Sulukul Murid, ya, ada Allah punya jundun min junudillah, ada tentara dari tentara-tentara Allah. Tentara batiniah ini bukan makhluk seperti yang kita kenal. Salah satunya apa? Ada ba'ith. Ba'ith itu apa? Sesuatu yang masuk ke dalam hati yang diturunkan oleh Allah, yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan, menggerakkan kita meninggalkan keburukan. Nah itu tadi, yang mau ingin kebaikan, getar hatinya. Timbul kepengen ngaji, timbul kepengen ke masjid tadarrusan. Yang biasa maksiat, timbul batal, malas, nggak ingin maksiat lagi. Nah itu ba'ith. Nah nanti kalau sudah dipraktekkan berhasil, berubah namanya taufik. Kayak kita nih. Tadi dari rumah subuh, sebelum ke masjid kan ada kerentek dulu kan, mau berangkat ke masjid. Itu pas waktu kerentek masuk namanya ba'id. Berangkat ke masjid, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sekali di bulan Ramadan. Nah kesempatan kita di bulan ini, datangi ini tadi amal-amal soleh. Lakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan tersebut, ya, jangan sampai kebaikan tersebut tertahan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Nasihat dari Habibul Haddad. Jangan sampai di bulan ini kita melakukan sesuatu selain amal akhirat. Jangan sampai di bulan ini kita melakukan sesuatu selain amal akhirat. Apa itu? Semua amal yang gak penting tinggalkan. Ya, urusan dunia, selain dunia yang wajib buat pian, kerja wajib misal buat nafkah, itu kerjakan silahkan. Selain itu tutup. Jangan sibuk dengan berita, jangan sibuk dengan apapun. Kita ini sedang dapat berita besar, kabar besar hari-hari ini. Apa itu kabarnya? Kabar rahmat, kabar maghfirah dari Allah. Ini berita utamanya, ini headlines kita selama 1 bulan ini. Apa itu? Maghfirah. Apa itu? Rahmat dari Allah. Jadi jangan ngelirik sekilas info yang ada sekitar dunia ini. Jangan dilirik. Mau ada apa, jangan dilirik hadirin sekalian. Itu ujian buat kita. Yang ganggu ibadah kita. Yang mengganggu ibadah kita. Kalau perlu berita dunia, tutup dulu lah. Tutup dulu. Selama bulan Ramadan ini tutup semua. Dan jangan sampai tertipu dengan setan. Jangan sampai tertipu dengan setan. Setan akan memaksa membuat kita ikut sibuk dengan berita itu dengan alasan apapun. Dengan alasan bermacam-macam. Semua bisa ditunda selain Ramadan. Fokus dulu ini kepada bulan mulia ini. Jangan sampai ini akhir Ramadan yang kita temuin ternyata. Saat ini kita sibuk dengan urusan dunia. Jangan sampai. Fokus hanya ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa beramal soleh, bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di bulan Ramadan ini kita dijadikan orang-orang yang benar-benar bisa mengekang hawa nafsu, membuatnya tunduk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah, dilipat gandakan selalu pahalanya oleh Allah. Hadza minni, jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.